Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa Kuil Surgawi. Bab 595. Pada pukul 6.30 pagi, waktu Tianxia, matahari pertama di hari baru terbit dari cakrawala yang jauh. Di luar kota Tianxia, misi perang dari semua tingkatan berkumpul dengan tenang dan menunggu di bawah 4 gerbang kota kuno. Ya, kali ini Tianxia dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, dan semua misi perang harus masuk melalui 4 gerbang kota kuno Xiajing. Waktunya habis, buka pintunya. Sebuah suara keras terdengar, dan seorang prajurit penjaga kehormatan Departemen Perang Tianxia mengeluarkan pisau baja dari pinggangnya dan memberi perintah untuk membuka pintu. Klik, klik, klik. Pada saat yang sama, 4 gerbang kota kuno Xiajing perlahan terbuka di kedua sisi. Kemudian utusan dari semua tingkat kekuatan di dunia Departemen Perang masuk melalui 4 gerbang kota kuno secara berurutan. Tianxia dipromosikan, semua orang datang untuk memberi hormat. Datang dari segala arah. Yang pertama masuk adalah dinasti Singa, diikuti oleh 5 dinasti, dinasti Dakai, dinasti Singa Laut, dinasti Dalu. Di luar gerbang 4 kota kuno di bawah, utusan dari semua tingkat kementerian perang datang untuk memberi selamat kepada Tianxia atas promosinya menjadi dinasti kekaisaran dengan sangat sopan. Karena semua orang percaya bahwa dengan Xiao Tians dan sekelompok bos top di sini, Tianxia pasti akan berhasil maju ke dinasti kekaisaran. Selain itu, Tianxia tidak hanya dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Di masa depan, dinasti kekaisaran Tianxia pasti akan menjadi satu-satunya di seluruh dunia Departemen Perang yang memiliki potensi dan landasan untuk mempengaruhi keberadaan tingkat dinasti surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlihat sebelumnya di masa lalu. Misi luar negeri yang tak terhitung jumlahnya memasuki Xiajing, tetapi banyak orang tidak berbicara, dan mereka semua sangat diam. Pasukan tentara paling elit di Tianxia dikerahkan di setiap jalan di Xiajing. Sebagian besar dari puluhan juta orang yang awalnya tinggal di Xiajing dievakuasi dalam 3 hari ini. Lagi pula, jika Anda maju ke dinasti kekaisaran, kekuatan gelap akan datang dan menyerang, jadi Xiajing saat ini, kota terbesar di Tianxia, dipersenjatai secara ekstrim. Ingat dalam 1 detik. Di setiap jalan dan jalan raya di kota besar, tentara paling elit dari Departemen Perang Tianxia ditempatkan. Peluru terisi, bilah terhunus, siap berperang. Bas. Sosok Xiao Tians muncul di atas gerbang kota kuno di pinggiran timur Xiajing. Xiao Tians kini telah resmi maju ke 3 kesengsaraan tingkat menengah. Dengan restu dari Tuan Dao, kekuatan tempurnya bahkan dapat mencapai tingkat 3 kesengsaraan yang tinggi merasa bahwa level Tuan Dao-nya pasti dapat secara resmi mencapai tingkat tinggi 3 kesengsaraan. Kemajuan pesat Tuan Dao sebenarnya di luar keterkejutan Xiao Tians sendiri. Menurut perhitungan aslinya, hanya setelah Tianxia berhasil maju ke dinasti kekaisaran barulah Tuan Dao dipromosikan ke tahap tengah 3 kesengsaraan. Tapi sekarang Tianxia belum maju, Tuan Dao-nya sebenarnya telah dipromosikan ke tahap tengah 3 kesengsaraan. Tapi ini adalah hal yang bagus. Artinya Xiao Tians bisa berkembang dengan cepat. Xiao Tians menatap naga emas kekayaan nasional yang muncul dengan hebat di pusat Xiajing di kejauhan, menarik napas dalam-dalam, dan tiba di markas perang Xiajing dalam sekejap. Pada saat yang sama, segera setelah Xiao Tians tiba di markas besar Departemen Perang di Xiajing, 2 tokoh kuat muncul dari 2 tempat lain di dunia Departemen Perang. Di persimpangan benua timur dan benua barat, di pintu masuk domain Kaisar Sejati yang pertama, sosok Master Kuil Surgawi Tianxia muncul. Segera setelah itu, 4 Raja Surgawi dari Kuil Surgawi, Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, Kaisar Penghancur, Kaisar Pembunuh, dan gadis tercantik di dunia, Jiwer, semuanya muncul di sana. Sekelompok 6 orang dari Kuil Yitian semuanya mengenakan jubah hitam dan topi untuk menyembunyikan sosok mereka. Yang perlu diperhatikan adalah setelah Tianxia muncul di dunia nyata, ruang di dekat domain Dao Kaisar Sejati yang pertama mulai terdistorsi. Aura gelap tingkat tinggi dari 3 kesengsaraan memenuhi udara dari tubuh Tianxia. Setelah menyerap asal mula jalan gelap, generasi pertama dari Master Istana Surgawi Tianxia secara resmi maju ke tingkat tinggi 3 kesengsaraan. Itu juga merupakan saat ketika dia berada di puncaknya selama hidupnya. Di belakang Tianxia, Kaisar Pembunuh, Kaisar Perang, Kaisar Kehancuran, dan Kaisar Kegelapan semuanya, dengan bantuan Tianxia, juga mengangkat tubuh kegelapan mereka ke tingkat puncak dari kesengsaraan kedua. Jiwer, kecantikan paling kuat yang mengikuti dunia dan bunuh diri selama 2000 tahun, juga telah dipromosikan ke level puncak di periode kesengsaraan kedua selanjutnya. Jiwer mampu meningkat hanya ketika dunia memberinya sebagian dari warisannya sendiri. Dengan kata lain, ini adalah saat Xiao Tians membangunkan satu generasi orang di Kuil Surgawi kemarin hingga sekarang. Di sini, di dunia saat ini, secara resmi ada 6 orang kuat terkemuka, 1-3 kesengsaraan tingkat tinggi, Taipan tiada taraf di dunia. 5 prajurit di puncak periode bencana kedua. Di luar domain Dao Kaisar Sejati yang pertama, dunia membuka tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan menghirup nafas dunia saat ini, dan pikiran dunia dipenuhi dengan kegembiraan. Melihat ke atas, ribuan mil jauhnya di Tianxia, nasib nasional sedang mendidih. Setelah semalaman, nasib nasional Tianxia telah mencapai titik kritis.
Anda dapat secara resmi maju ke dinasti kekaisaran kapan saja. Sungguh akumulasi takdir dan keberuntungan nasional yang sangat besar. Level ini belum secara resmi dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, tetapi telah mencapai level tinggi dari dinasti kekaisaran. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Tianxia memandang Xia Jing. Di sana, aku mengatakan sesuatu yang mengejutkan di hatiku. Saudaraku, untunglah kekayaan nasional Tianxia kuat. Dalam kehidupan ini, kamu dan Tians pasti akan mampu sepenuhnya menekan dunia gelap. Kata Kaisar Pembantaian dengan semangat juang. Jiwer mengulurkan tangan dan meraih lengan Tianxia dengan penuh kelembutan dan berkata, kali ini, jangan tinggalkan aku. Tidak peduli apa hasilnya, aku akan tinggal bersamamu. Tianxia mengangguk, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, generasi ketiga dari dinasti kekaisaran akan segera dipromosikan, dan kita harus bersiap. Ingat, sembunyikan sosokmu dengan baik, jangan diekspos terlebih dahulu. Petik 2. Kaisar Zhan, Kaisar Mi dan yang lainnya mengangguk, lalu mereka mengikuti Tianxia dan bergegas menuju Xia Jing dengan cepat. Tentu saja, tidak ada yang bisa melihat sosok 6 orang yang bergegas menuju mereka. Pada saat yang sama, ketika 6 orang kuat dari kuil surgawi generasi pertama bersembunyi dan bergegas ke Xia Jing. Di gurun yang dalam di wilayah barat Laut Tianxia, sosok Xiao Su juga muncul. Sama seperti Tianxia, tubuh Xiao Su dipenuhi aura 3 kesengsaraan tingkat tinggi saat ini. Aura kuat yang sebanding dengan Di Yue, salah satu kaisar agung kerajaan kegelapan. Xiao Su akhirnya mencerna seluruh energi bencana gelap saat Tianxia dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Alamnya telah sangat stabil dan telah dipromosikan ke 3 kesengsaraan tingkat tinggi. Xiao Su tidak terlalu ragu-ragu, melirik ke arah Xia Jing, dan segera bergegas ke sana. Pada pukul 7.30 waktu Xia Jing, semua tingkat utusan dari dunia Departemen Perang telah duduk. Ratusan pembangkit tenaga manusia tingkat raja di domain Tianxia, serta bos puncak dari semua pihak, termasuk Xiao Tians, semuanya telah berkumpul. Di Xia Jing. Di sana, di markas besar Departemen Perang. Pada pukul 8 pagi, saat itulah Tianxia secara resmi dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Sekarang hanya tersisa setengah jam terakhir. Dalam setengah jam terakhir, Qin Wu, Komandan Pertama Departemen Perang Tianxia dan mantan Tetua Agung, melakukan pembicaraan terakhir dengan Xiao Tians di ruang rahasia di markas besar Departemen Perang. Di ruang rahasia markas perang, Qin Wu berkata kepada Xiao Tians dengan wajah serius, Tians, jangan menolak, Tianxia dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, maka Komandan Pertama dinasti kekaisaran Tianxia pastilah kamu. Ini bukan keputusan saya sendiri, ini adalah keputusan semua orang. Jika Anda menjabat sebagai komandan pertama Kaisar Tianxia, kekuatan tempur Anda akan semakin meningkat. Dengan cara ini, kami akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan kegelapan. Dunia lebih kuat. Di luar ruang rahasia tempat Qin Wu dan Xiao Tians bertemu, sekelompok petinggi Tianxia sedang menunggu hasil akhirnya. Kaisar Hitam, Yang Xia, Wan Tiansui, Tang Yun, Kong Chang, Liu Che, Zudi, dan negara-negara berperang panjang semuanya menunggu dengan tenang. Di ruang rahasia, Xiao Tians mendengarkan kata-kata Tetua Agung dan berkata setelah berpikir sejenak, Tetua Agung, sebenarnya, promosi saya saat ini membutuhkan keberuntungan seluruh dunia Departemen Perang, dan tidak lagi terbatas pada Tianxia. Xiao Tians berhenti sejenak dan kemudian berkata, awalnya, saya berpikir bahwa kali ini Tianxia dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, saya akan dipromosikan ke tengah-tengah 3 kesengsaraan. Tetapi sekarang saya telah mencapai tengah-tengah dari 3 kesengsaraan. Dan saya merasa bahkan jika kamu mengambil posisi komandan pertama sekarang, bahkan jika levelnya diberikan kepadaku, aku tidak akan bisa mencapai puncak 3 kesengsaraan. Xiao Tians mengerutkan kening, begitu pula Qin Wu. Setelah beberapa saat, Qin Wu bertanya pada Xiao Tians, lalu apa rencanamu? Xiao Tians mengerutkan kening dan berkata, Anda akan terus memegang posisi komandan pertama, Penatua Agung. Saya tidak terburu-buru. Saya merasa ini belum waktunya, dan dunia Departemen Perang belum sepenuhnya putus asa. Petik 2. Jepret, jepret, jepret. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia mengetukkan jarinya ke atas meja dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tetua Agung, kami tidak dapat menggunakan semua kartu truf kami sekaligus. Dengan pangkat komandan pertama ini, Anda bisa melanjutkan, aku akan menjadi komandan kelima dan Kaisar Hei akan menjadi komandan keenam. Qin Wu mengerutkan kening dalam-dalam, tetapi saat berikutnya, ketika Qin Wu ingin terus berbicara, mata Xiao Tians bergerak, dan dia merasakan 2 aura yang sangat kuat mengalir keluar dari Xia Jing. Kilatan keterkejutan melintas di hati Xiao Tians. Dalam pelantikannya, Xiao Su dan dunia telah mengalami fluktuasi aura tingkat tinggi. Tianxia dan Xiao Su, yang baru saja tiba di luar Xia Jing hampir pada waktu yang bersamaan, keduanya menunjukkan aura mereka. Beritahu Xiao Tians bahwa mereka telah tiba di Xia Jing. Dan kekuatannya telah ditingkatkan ke tingkat 3 kesengsaraan yang tinggi. Xiao Tians tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Tianxia memang layak menjadi Tianxia. Sebelumnya, dia telah mencurahkan hampir seluruh kekuatannya untuk membantu tubuh gelap Tianxia naik ke tahap awal 3 kesengsaraan. Namun sekarang dunia sendiri telah dipromosikan ke tingkat 3 kesengsaraan yang tinggi. Dan ada Xiao Su, ayah kandung Xiao Tians.
Bencana Kaisar Tianxia juga telah ditingkatkan ke 3 bencana tingkat tinggi. Setelah Xiao Tianz merasakan aura kuat dari 2 kesengsaraan tingkat tinggi, kepercayaan dirinya langsung menjadi lebih kuat. Ketika Tianxia dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, Overlord Wei Xiao Tianz pasti akan langsung ditingkatkan ke 3 kesengsaraan tingkat tinggi. Pada saat itu, dia akan menjadi orang kuat di dunia yang merupakan manusia tingkat tinggi dari 3 dewa dan 3 kesengsaraan. Dengan kekuatan seperti itu, Xiao Tianz yakin bahkan jika Diyu sendiri datang untuk membunuhnya, Xiao Tianz tidak akan takut. Dia, Tianxia, Xiao Su, 3 makhluk tingkat tinggi dari 3 kesengsaraan, jika mereka mengepung dan membunuh Diyu, hasilnya tidak pasti. Hah? Tianz, ada apa? Qin Wu bertanya pada Xiao Tianz dengan bingung. Xiao Tianz berkata sambil tersenyum, Tetua Agung, promosi kita kali ini benar-benar terjamin. Saya menantikannya sekarang. Akan ada lebih banyak ahli terkemuka di dunia gelap. Jika jumlahnya lebih sedikit, itu tidak akan bagus. Petik 2. Kilatan dingin melintas jauh di mata Xiao Tianz. Dengan bantuan Tianxia dan Xiao Su, dia sekarang berencana untuk membunuh beberapa pembangkit tenaga listrik teratas di dunia gelap. Bab 596. Tepat pukul 8 pagi, di lapangan markas besar Departemen Perang Tianxia di Xia Jingnei, ratusan komandan dan personel Tianxia di semua tingkatan hadir dan berdiri di sana dengan tenang. Xiao Tianz berdiri di sisi orang-orang kuat di kuil surgawi. Di belakang Xiao Tianz berdiri Kaisar Hitam, Xing Lao, An, Zhan, Lu, Mi, dan Mo Qiu. Yang Xia memimpin sekelompok orang kuat dari Sekte Liang ke selatan. Tain, Yang Lai, Yang dan orang kuat tingkat raja lainnya dari Sekte Liang berdiri diam di belakang Yang Xia. Wan Tianxue berdiri di barat, sementara Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, Lu Wuji dan jenderal tingkat raja lainnya dari Departemen Perang Tianxia berdiri di belakang Wan Tianxue. Qin Wu, Liu Che, Zudi, Long Zhan Guo dan lainnya berdiri di utara. Di luar, berdiri di lantai 2 adalah lusinan prajurit tingkat Raja Manusia dari 5 dinasti yang dipimpin oleh Hil, puluhan prajurit tingkat Raja Manusia dari dinasti Singa yang dipimpin oleh Henry, dan lusinan tingkat Raja Ahli di Kamrul Guardian. Pada saat ini, jumlah total manusia ahli tingkat Raja di markas besar Departemen Perang Tianxia telah melebihi 200. Belum lagi dunia tersembunyi di tepian Xia Jing, Xiao Su dan lainnya. Qin Wu, mengenakan jubah kekaisaran hitam, berjalan ke tengah alun-alun dengan ekspresi serius. Ditempatkan di depan Qin Wu adalah altar 5 warna. Komandan pertama Departemen Perang Tianxia, Qin Wu. Keberuntungan Nasional Tianxia, mohon secara resmi maju ke dinasti kekaisaran. Klik 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 klik. Ketika Qin Wu, sebagai komandan pertama Tianxia, mengumumkan promosi Tianxia. Tiba-tiba, tubuh naga emas keberuntungan nasional di atas lapangan Departemen Perang Tianxia, yang tingginya lebih dari 9.000 meter, tiba-tiba melonjak hingga ketinggian 10.000 meter. Untuk sesaat, sepertinya ada belenggu tak kasat mata yang hancur pada naga takdir nasional Tianxia. Saat berikutnya, 9 naga emas keberuntungan nasional yang lebih kecil terbang di atas tanah Jiushu di wilayah Tianxia langsung terbang di atas Xia Jing dari 9 arah. Itu, yang, 9 raungan naga yang penuh gairah terdengar, dan 9 naga emas keberuntungan nasional yang lebih kecil langsung diintegrasikan ke dalam naga keberuntungan nasional Xia Jing. Boom! Saat 9 naga emas takdir nasional di tanah Kyushu berkumpul, nasib nasional Tianxia langsung diangkat ke tingkat dinasti kekaisaran. Dan ini baru permulaan. Ukuran dan tubuh naga keberuntungan nasional di atas markas besar Departemen Perang masih berkembang pesat. Fluktuasi energi yang dipancarkan naga keberuntungan nasional semakin kuat. Dinasti Kekaisaran Awal. Puncak Dinasti Kekaisaran Awal. Dinasti Kekaisaran Tengah. Puncak Dinasti Kekaisaran Tengah. Dinasti Kekaisaran Akhir. Huhuhu. Pada saat ini, ketika kekayaan nasional Tianxia berkembang pesat, badai terjadi tanpa alasan yang jelas di alun-alun Departemen Perang di bawah. Badai ini tidak lain adalah naga emas keberuntungan nasional Tianxia, yang terlalu kuat dan ditimbulkan oleh gulungan naga tersebut. Jubah para prajurit Departemen Perang Tianxia di bawah tertiup angin topan, menimbulkan suara gemerisik. Pada saat ini, semua orang di War Department Square sangat bersemangat dan memandang naga emas keberuntungan nasional di atas kepala mereka. Kemajuan Tianxia dalam kekayaan nasional telah berulang kali ditekan oleh Tang Yun dan lainnya, mengakibatkan akumulasi kekayaan nasional Tianxia mencapai tingkat yang sangat dalam. Setelah belenggu dilepaskan pada saat ini, seseorang benar-benar dapat naik ke puncak langit tanpa hambatan apapun. Terlihat dengan mata telanjang, naga emas keberuntungan nasional Tianxia melesat lebih tinggi ke langit. Tubuh naga emas keberuntungan nasional semakin besar, dan auranya semakin kuat. Raungan keras naga bergema di seluruh negeri Kyushu. Pada saat ini, semua orang di wilayah Tianxia dipenuhi dengan kegembiraan ketika mereka melihat naga takdir nasional Tianxia melonjak. Di kota-kota yang dekat dengan Xia Jing, Anda dapat melihatnya dengan mata telanjang, tetapi di tempat yang jauh dari Xia Jing, semua orang menonton adegan menarik ini di TV dan internet. Naga itu membubung ke langit, dengan tubuh naga emas setinggi puluhan ribu meter, dan kekuatan naga memenuhi seluruh negeri Tianxia. Rasa bangga dan percaya diri yang kuat muncul di hati setiap warga Tianxia. Darahnya mendidih. Boom, 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 boom.
Di alun-alun Departemen Perang Xia-Jing, ketika takdir nasional Tianxia dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, kekuatan Departemen Perang Tianxia dan orang-orang kuat yang terkait dengan takdir nasional Tianxia mulai tumbuh dengan pesat. Orang pertama yang menerobos adalah Qin Wu, yang sudah berada di puncak Raja Manusia, langsung naik ke tingkat Raja Manusia. Bayangan matahari, yang berada lebih dari 10 kaki di belakangnya, menyebar secara instan. Kemudian datanglah Liu Che, Zhu Di, dan Long Zhanguo. Kekuatan mereka bertiga juga secara langsung meningkat ke level Raja Manusia Bencana. Lalu ada Wan Tianshui. Wan Tianshui awalnya merupakan kekuatan puncak Raja Manusia Yiji di periode selanjutnya. Qin Wu, Liu Che, Zhu Di, dan Long Zhanguo, setelah masing-masing dari mereka mencapai tahap akhir Raja Manusia satu kesengsaraan, mereka mulai memutus asupan keberuntungan nasional dan mulai mentransfer seluruh saham mereka ke Wan Tianshui. Hasilnya, kekuatan Wan Tianshui segera menembus ke tingkat kesengsaraan kedua, diikuti oleh Yang Xia dan Dao Yi. Perlu disebutkan bahwa Dao Yi juga memimpin orang-orang kuat dari kamp penjaga aturan untuk kembali ke Tianxia tadi malam. Mereka berasal dari Tianxia. Patua Wang di kamp penjaga aturan, orang kelas 1, adalah anggota Kaisar Tianxia kedua. Jadi saat ini, menurut diskusi semua pihak, nasib nasional dinasti kekaisaran Tianxia juga akan dialokasikan kepada Dao. Jadi setelah Wan Tianshui, Yang Xia dan Dao Yi juga dengan cepat maju ke level Raja Manusia kesengsaraan kedua. Ketika Yang Xia dan Dao Yi juga meningkat dengan bantuan kekayaan nasional Tianxia, mereka diikuti oleh orang-orang kuat dari kuil Tian. Kaisar Hitam, Xing Lao, Mo Qiu, An, Zhan, Qil, Mi, Tianyi dan lainnya. Semua mulai membaik dengan cepat. Ketika nasib kekaisaran Tianxia mulai merespons para prajurit kuil Tianshan. Segera, sejumlah besar energi kekaisaran dicurahkan ke tubuh para prajurit kuil surgawi. Kegelapan, pertempuran, pembunuhan, dan kehancuran secara langsung dipromosikan ke tingkat puncak Raja Manusia kesengsaraan pertama, dan kemudian beberapa orang mengikuti Kaisar Hitam dan dengan cepat menerobos ke tingkat kesengsaraan kedua. Setelah para prajurit kuil Tianshan, ada ratusan komandan tinggi Departemen Perang Tianxia, dan nasib kerajaan Tianxia mulai menimpa mereka. Terakhir, ada Xiao Tians. Setelah semua orang di Tianxia menerima hadiah keberuntungan nasional dinasti kekaisaran, naga emas keberuntungan nasional di atas Xia Jing tiba-tiba berhenti, lalu menundukkan kepalanya dan melirik ke arah Xiao Tians. Kemudian naga emas keberuntungan nasional Tianxia mengeluarkan bola naga emas berkilauan dari mulutnya. Setelah bola naga emas besar itu muncul, bola itu jatuh ke tangan Xiao Tians. Xiao Tians menatap naga emas keberuntungan nasional jauh di langit. Naga emas keberuntungan nasional, yang tubuhnya telah melebar hingga puluhan ribu meter, menatap Xiao Tians dengan rasa terima kasih dan mengangguk kepada Xiao Tians. Kemudian, bola naga emas yang jatuh ke tangan Xiao Tians berubah menjadi aliran energi paling murni, dengan kualitas yang tidak lebih buruk dari Imperial Dao, dan dituangkan ke dalam tubuh Xiao Tians. Overlord Wei Xiao Tians mulai dipenuhi dengan kegembiraan setelah keberuntungan emas nasional disuntikkan ke dalamnya. Karena sejumlah besar energi keberuntungan nasional ditelan dan dicerna oleh Overlord Wei. Kekuatan Xiao Tians juga meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Awalnya adalah Tuan Dao dari tahap tengah 3 kesengsaraan, tetapi dalam beberapa detik ia telah mencapai tingkat puncak dari tahap tengah 3 kesengsaraan, dan masih dengan cepat menembus ke tingkat tinggi dari 3 kesengsaraan. Seperti yang dipikirkan Xiao Tians, ketika keberuntungan nasional Tianxia secara resmi dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, kekuatannya akan dengan cepat naik ke tingkat 3 kesengsaraan di bawah masukan dari keberuntungan nasional dinasti kekaisaran Tianxia. Boom, 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 boom. Di lapangan markas besar perang Xia-Jing, semua ahli top dari dinasti Tianxia meningkat pesat, dan suara kemajuan serta terobosan terdengar bersamaan. Pembangkit tenaga manusia tingkat raja sedang maju, pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao juga maju, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar bermunculan seperti rebung setelah hujan, muncul secara berkelompok. Yang pertama dipromosikan secara berkelompok adalah 3.000 prajurit lapis baja berat dari kuil surgawi, 3.000 prajurit lapis baja berat dari kuil surgawi yang ditempatkan di luar markas besar Departemen Perang. Pada saat nasib nasional kekaisaran Tianxia tercermin, semua prajurit kuil Tianshan yang belum pernah dipromosikan ke tingkat kaisar sebelumnya semuanya telah menembus ke tingkat kaisar. Setelah menembus ke tingkat kaisar, 3.000 tentara kuil surga terus menerobos dengan cepat. Cara membunuh kaisar yang mereka khususkan adalah menerobos dan maju ke tingkat yang lebih tinggi. Segera, dalam beberapa menit. Setelah 2000 tahun, kuil surgawi generasi kedua akhirnya mencapai puncak kuil surgawi generasi pertama. Xiao Tians, penguasa kuil surgawi generasi kedua, telah berhasil mencapai tingkat tinggi dari 3 kesengsaraan Tuan Dao. Sejauh mana kuil surgawi mendominasi dunia 2000 tahun yang lalu. Raja surgawi 4 tiang dari kuil surgawi generasi kedua, ditambah Kaisar Hitam, semuanya berlima telah menembus ke tingkat Raja Manusia 2 daftar. Dari Tianyi hingga Tian 45, mereka semua berhasil menembus level Raja Manusia sejati. Dari Tian 45 hingga Tian 176, mereka semua berhasil menembus level Master Tao. Artinya, jalur Kaisar Pembunuh berada di atas level 4.
Lebih dari 2.700 tentara kuil surgawi yang tersisa semuanya telah mencapai tingkat kaisar tingkat tinggi dalam kekuatan tempur. Pada titik ini, penguasa istana adalah penguasa 3 bencana tingkat tinggi, dengan 5 wakil penguasa istana di bawah komandonya, hampir 50 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia, lebih dari 150 pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao, dan lebih dari 2.700 pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tingkat kaisar. 5,5 tahun yang lalu, sejak Xiao Tians mendirikan kuil surgawi generasi kedua di medan perang di luar wilayah hingga sekarang, 5,5 tahun kemudian, kuil surgawi generasi kedua akhirnya mencapai puncak kuil surgawi generasi pertama. Kuil surgawi 2000 tahun yang lalu. Pada saat ini, di luar pinggiran kota Xiajing, dia menyembunyikan sosoknya dan merasakan aura Xiao Tians dan tentara Tianshen generasi kedua. Sekelompok 6 orang dari kuil Yitian merasa bersemangat dan rumit. 3.000 saudara di bawah komando mereka telah menghilang sepenuhnya. Namun saat ini, mereka melihat 3.000 jiwa setia kuil Tianshen generasi kedua, mencapai masa puncaknya tahun itu. Dunia memandang Xiao Tians dan yang lainnya di markas Xiajing dan berkata dengan tulus, tidak, dia lebih baik dariku. Dia mengambil jalan tuan, yang paling sulit untuk ditingkatkan. Dia adalah 3 kesengsaraan tuan tingkat tinggi jalan, 1 lawan 1, sudah tidak kurang dariku, meski pengalaman bertarungku lebih kuat darinya, itu akan tetap sama. Tians, bagus sekali. Dalam hidup ini, kita akan meratakan dunia gelap bersama-sama. Bunuh semua dinasti kekaisaran yang gelap dan hancurkan jalan gelap. Pada saat ini, hati dunia juga menimbulkan kebanggaan yang besar. Di sisi lain pinggiran kota Xiajing, tempat Xiao Su berada, Xiao Su juga merasakan aura Xiao Tians. 3 kesengsaraan tingkat tinggi. Anakku. Xiao Su sangat bangga di dalam hatinya. Xiao Tians adalah putranya. Sekarang telah mencapai tingkat tinggi dari 3 kesengsaraan. Namun saat berikutnya, Tianxia dan Xiao Su, yang juga bersembunyi di pinggiran kota Xiajing, keduanya melihat ke tempat persembunyian satu sama lain. Keduanya terkejut. Pada saat itu, mereka berdua merasa bahwa sebenarnya ada kekuatan besar di tepi Xiajing yang orangnya tidak lebih lemah dari mereka. Untuk sesaat, Tianxia dan Xiao Su saling terkejut. Tetapi saat berikutnya, tepat ketika mereka hendak mengambil tindakan, suara Xiao Tians terdengar. Senior Tianxia, ayah, kalian berdua jangan bertengkar satu sama lain. Kalian semua adalah rekan seperjuangan. Kalian berdua terus bersembunyi dan menunggu orang kuat di dunia gelap keluar. Setelah Xiao Tians selesai menjelaskan, keterkejutan di hati Tianxia dan Xiao Su masih ada. Setelah beberapa saat, Tianxia dan Xiao Su saling mengangguk, lalu terus bersembunyi. Pada saat ini, Xiao Tians dipromosikan ke 3 kesengsaraan tingkat tinggi karena umpan balik dari takdir nasional kekaisaran Tianxia. Namun naga takdir nasional Tianxia sebenarnya masih bangkit, dan auranya masih terus berkembang. Sepertinya nasib nasional Tianxia ditekan berkali-kali oleh dunia gelap, kerajaan singa, dan kekuatan lainnya lebih dari 100 tahun yang lalu, dan kemudian oleh Tang Yun, Kong Chang, dan lainnya. Seperti ledakan gila. Naga emas keberuntungan nasional Tianxia dipenuhi dengan keengganan yang tak ada habisnya. Ia ingin mematahkan belenggu takdir, belenggu dunia ini, dan belenggu dunia gelap. Ia mengaum dengan putus asa dan berlari menuju tingkat yang lebih kuat. Kemudian, jauh di langit, muncul pemandangan yang mengejutkan semua orang. Aura naga emas keberuntungan nasional Tianxia telah dipromosikan ke tahap akhir dinasti kekaisaran, tetapi tidak berhenti, tetapi terus berlari menuju puncak. Dinasti kekaisaran. Waktu berlalu dengan lambat, naga emas keberuntungan nasional Tianxia terbang semakin tinggi, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Angkat kepala tinggi-tinggi. Ledakan. Setelah naga emas keberuntungan nasional Tianxia meraung keras lagi, aura di tubuhnya langsung naik ke tingkat puncak dinasti kekaisaran. Dan setelah naga emas keberuntungan nasional dipromosikan ke tingkat puncak dinasti kekaisaran, meskipun levelnya tidak lagi meningkat, tubuh naganya yang besar hampir 90.000 meter masih dengan cepat mengumpulkan warisan. Angkat kepala tinggi-tinggi. Raungan naga yang sangat keras lainnya keluar. Di tepi langit di atas dunia Departemen Perang, naga emas keberuntungan nasional Tianxia yang besar, yang panjangnya lebih dari 90.000 meter, melihat keluar dunia Departemen Perang dengan matanya yang besar. Dia menundukkan kepala naganya yang besar dan melihat ke bumi di bawah. Melihat dinasti kekaisaran yang gelap jauh di dalam bumi di bawah. Raungan naga dengan aura yang sangat kuat, puncak takdir nasional dinasti kekaisaran, mengejutkan beberapa dinasti kaisar gelap di dunia bawah tanah yang gelap. Pada saat yang sama, di luar dunia Departemen Perang, Kong Xuan dan Ling berada di dunia yang lebih luas. Di dunia itu, dunia ini ratusan kali lebih besar dan ribuan kali lebih luas dari dunia Departemen Perang. Pada saat ini, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya juga mendengar auman naga yang dipenuhi keengganan yang terjadi ribuan mil. Tapi auman naga yang keras menghilang dalam sekejap, sehingga pembangkit tenaga listrik teratas di luar dunia Departemen Perang tidak dapat menyadarinya sama sekali bahkan jika mereka ingin mencarinya. Aura puncak dinasti kekaisaran. Atau berbentuk naga. Di mana tempat ini? Apakah puncak dinasti kekaisaran lain telah muncul? Di luar dunia Departemen Perang, di dunia yang luas, pria kuat sedang mengembara, dan sosoknya tidak bisa tidak berubah. Setelah jeda, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Boom!
Di langit berbintang gelap tak berujung di kejauhan, raksasa gelap dengan aura 3 tingkat kesengsaraan yang sangat kuat juga menoleh dan melihat ke segala arah bergetar. Dia menggelengkan kepalanya yang besar dan berlari lebih jauh. Pada saat ini, di dunia Departemen Perang, kekayaan nasional Tianxia sedang dipromosikan. Yang tidak diketahui oleh siapapun adalah bahwa naga emas kekayaan nasional yang menekan kekayaan nasional Tianxia selama 2000 tahun telah menyebar ke dunia Departemen Perang. Titik. Hanya saja tidak peduli seberapa keras pencarian pembangkit tenaga listrik teratas di luar dunia Departemen Perang, bahkan pembangkit tenaga listrik teratas di puncak 3 kesengsaraan, mereka tidak dapat menemukan lokasi dunia Departemen Perang. Karena dunia Departemen Perang, area itu, telah diselimuti kegelapan tak berujung selama puluhan ribu tahun. Bersambung.